Selamat datang kembali di perkuliahan analisis deret waktu. Nah, di sini kita sudah memasuki chapter 2 atau bab 2, di mana kita akan mempelajari konsep-konsep dasar yang perlu diketahui sebelum mempelajari atau sebelum mengenal beberapa model deret waktu. Nah, jadi di sini kita belum belajar tentang model deret waktunya sendiri, namun di sini ada beberapa konsep yang harus kita perhatikan. Nah, yang pertama mungkin apa perbedaan antara fungsi stokastik dan fungsi deterministik ya. Nah, misalkan kita punya f ya, di mana f itu adalah sebuah fungsi waktu ya, misalkan fungsi waktu, dan di sini adalah f itu misalkan t kuadrat gitu ya. Nah, ini adalah merupakan fungsi deterministik. Kenapa? Karena ketika kita f itu 10, ya nilainya adalah 10 kuadrat, yaitu 100. Ya, tidak mungkin berubah. Ya. Nah, namun kalau kita punya fungsi stokastik, nah di sini tetapi biasanya ada sebuah penambahan suku, dan sukunya itu adalah biasanya adalah sebuah random variable gitu ya. Ya, misalkan x lah, x, dan di sini x di sini adalah berdistribusi uniform misalkan 0,1. Nah, ini sekarang menjadi fungsi stokastik ya. Jadi yang nomor 1 itu adalah fungsi deterministik, yang nomor 2 itu adalah fungsi stokastik. Kenapa? Ketika t-nya itu 10 gitu ya. Dan di sini t-nya 10 ini menjadi 10 kuadrat plus x, dan ini adalah 100 plus x, dan ini adalah berdistribusi uniform 100 sampai 101 ya. Nah, semoga cukup jelas ya. Nah, di sini kita melihat bahwa ketika t-nya itu 100, f10 ketika t-nya 10 ya. Jadi ketika t-nya itu 10, ft itu bukanlah sebuah angka, tetapi merupakan sebuah random variable. Nah, ini adalah ciri khas dari sebuah fungsi stokastik, karena ketika t itu bernilai suatu angka, ft itu bukanlah sebuah angka juga, tetapi adalah sebuah random variable. Dan biasanya kita tidak bisa tahu f10-nya, tapi kita bisa tahu ekspektasi dari f10-nya, yaitu adalah 100 plus ekspektasi dari x, yaitu adalah 100,5 ya. Nah, semoga ini cukup jelas ya. Cukup jelas bagaimana Anda bisa membedakan fungsi stokastik dengan fungsi deterministik. Selanjutnya saya akan membahas sedikit tentang, kalau tadi kita sudah membahas tentang fungsi stokastik, nah kalau sekarang saya akan membahas sedikit tentang proses stokastik. Nah, kalau fungsi stokastik itu adalah sebuah fungsi yang inputnya itu adalah sebuah bilangan, tetapi outputnya itu adalah sebuah random variable. Nah, sebenarnya proses stokastik itu kurang lebih seperti itu, namun proses stokastik itu adalah sebuah proses. Jadi akan membentuk sebuah keluarga random variable yang diindeks berdasarkan waktu gitu ya. Jadi sebagai contoh seperti ini. Nah, xt itu adalah sebuah proses stokastik jika xt adalah random variable yang berindeks t gitu ya. Jadi x1 adalah sebuah random variable, x0,1 adalah sebuah random variable, dan seterusnya gitu ya. Dan kalau jika t-nya itu adalah waktu ya, t-nya itu misalkan adalah bilangan real ya, maka apapun t-nya, xt itu adalah random variable gitu ya. Jadi ini t-nya nih gitu ya. Jadi ketika t-nya itu 1 nih, nah nilai x-nya itu ya tidak tentu ya, karena x itu adalah sebuah random variable, x1 itu adalah sebuah random variable. Tapi kalau realisasinya ya bisa aja di sini gitu ya. Tapi tidak tentu juga ya, karena untuk satu realisasi dia bisa di sini gitu ya. Tapi untuk realisasi yang lain dia bisa di sini gitu ya. Nah, jadi x itu tidak tentu ya, karena xt itu adalah sebuah random variable gitu ya, dan punya distribusi tertentu gitu ya. Jadi misalkan kalau distribusinya normal ya,
ya seperti ini gitu ya. Dan ketika T-nya itu 2 misalkan ya, mungkin sekarang kurvanya agak sedikit beda gitu ya, seperti ini. Nah, semoga cukup jelas ya. Nah, kemudian ada yang disebut juga dengan proses stokastik kontinu, di mana proses stokastik kontinu itu adalah proses stokastik di mana T-nya itu adalah sebuah bilangan kontinu ya. Ya, contohnya ini. Ini adalah proses stokastik kontinu. Kemudian proses stokastik diskrit, lagi-lagi sama seperti proses stokastik, tapi T-nya itu adalah diskrit ya. Berarti T-nya itu adalah misalkan Z ya. Nah, ini adalah proses stokastik diskrit kalau T-nya itu adalah Z gitu ya. Kemudian deret waktu itu apa? Nah, deret waktu itu adalah sebenarnya itu adalah proses stokastik diskrit ya, di mana T-nya itu adalah ini. Jadi deret waktu itu adalah sebuah proses stokastik di mana T-nya itu adalah 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Jadi deret waktu itu adalah sebuah proses stokastik di mana T-nya itu adalah berjalan dari minus T hingga kemudian seterusnya sampai minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai positif T hingga ya. Jadi deret waktu itu adalah bagian dari proses stokastik diskrit. Nah, selanjutnya misalkan di sini saya melambangkan suatu deret waktu itu dengan sebuah simbol ya, yaitu YT ya. Nah, YT itu adalah sebuah proses stokastik diskrit, atau dalam hal ini YT itu adalah sebuah deret waktu. Maka dari sebuah deret waktu itu kita bisa mencari apa yang disebut dengan fungsi min ya, fungsi min. Nah, kita tahu bahwa proses deret waktu itu adalah Y0 ya, Y1 dan seterusnya ya. Y2 ada. Ini maju ke depan dan bisa juga mundur ke belakang ya. Y-2 dan seterusnya ya. Dan setiap dari simbol-simbol ini tuh adalah sebuah random variable. Karena dia adalah sebuah random variable, maka kita bisa cari ekspektasinya. Nah, ekspektasi dari setiap ini diindeks dengan T itu tuh adalah sebuah yang disebut dengan fungsi min ya. Yaitu adalah dilambangkan dengan mu T, yaitu adalah ekspektasi dari YT ya. Jadi ini kenapa berindeks T ya, karena Y-nya juga kan berindeks T ya gitu ya. Jadi makanya mu-nya itu berindeks T. Jadi fungsi min itu adalah fungsi terhadap waktu ya dalam hal ini tuh. Kemudian selain fungsi min, ada juga yang disebut dengan fungsi autocovariance ya. Jadi lagi-lagi sama, karena YT itu adalah sebuah random variable. Jika kita punya dua buah random variable, Y0 kan adalah sebuah random variable, Y2 juga adalah sebuah random variable, maka kita bisa mencari kovariansi antara Y0 dengan Y2 gitu ya. Jadi basically autocovariansi itu adalah kovariansi gitu ya. Dan di sini sebenarnya ini salah, harusnya itu adalah kovariansi itu melibatkan dua random variable. Jadi di sini harusnya YT dan YS. Ya, adalah ini ya. Dilambangkan dengan gamma T, S, yaitu adalah kovariansi antara YT dengan YS gitu ya. Dan di sini fungsi autocovariansi itu adalah sebuah fungsi dua variabel ya, gitu ya. Karena inputnya itu adalah T atau S ya, dimana si T-nya itu ini nih ya, bisa 0, bisa plus minus 1, bisa plus minus 2 gitu ya. Ini juga sama nih, 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Bisa aja sama sih ya. Kalau sama berarti jadi variansi ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah apa yang disebut dengan fungsi autokorelasi. Nah, lagi-lagi sama, karena Y1 sama YT itu adalah sebuah random variable, dan masing-masing T itu memberikan random variable yang berbeda ya. Y0 dengan Y2 itu adalah dua random variable yang berbeda gitu. Maka kita bisa hitung korelasinya ya. Korelasi antara Y0 dengan Y2 gitu ya. Jadi korelasi antara, dalam hal ini saya secara umum YT dengan YS. Nah, disimbolkan dengan rho di sini. Nah, jadi lagi-lagi fungsi min itu adalah sebuah fungsi satu variabel yang hanya bergantung terhadap T. Kemudian fungsi autocovariansi itu adalah fungsi dua variabel yang bergantung terhadap T, S, dan juga fungsi autokorelasi ya. Itu juga hanya bergantung terhadap
bergantung terhadap dan YS nih, bergantung terhadap T dan S. Nah, dan sebenarnya kita bisa mencari tahu hubungan antara korelasi dengan kovariansi ya. Seperti yang kita tahu, korelasi itu adalah kovariansi dari YT, YS. Nah, dibagi akar dari variansi dari YT dikali variansi dari YS. Nah, semoga cukup jelas ya. Nah, ini jadi 3 karakteristik utama dari sebuah proses deret waktu itu adalah fungsi min, fungsi autokovariansi, dan fungsi autokorelasi.